Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Tatia Maudi Putri, nomor absen 31 dari kelas otomatisasi tata kelola perkantoran bandara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengajian pegawai. Sistem pengajian adalah serangkaian kegiatan bisnis dan operasi yang bertujuan untuk menyelesaikan segala transaksi pembayaran dan penyerahan jasa yang dilakukan karyawan yang memiliki jenjang jabatan manajer. Pengertian gaji. Gaji adalah suatu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi gaji membangun prestasi pekerja selama masa periode yang panjang, menarik seorang pekerja yang mempunyai skill keahlian tertentu ke dalam suatu organisasi, mendorong karyawan supaya semakin giat dan semakin menunjukkan prestasi yang tinggi. Adapun tujuan gaji. 1. Stabilitas karyawan. Dengan adanya suatu program kompensasi atas prinsip adil dan mampu serta suatu eksternal konsistensi yang kompetitif, maka dapat dinyatakan bahwa stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang kedua, ikatan kerjasama. Pemberian gaji yang terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan juga dapat diharuskan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, disiplin. Pemberian suatu balas jasa cukup besar maka akan membuat kedisiplinan terhadap karyawan semakin baik. Karyawan tentunya akan menyadari serta dapat menanti peraturan-peraturan yang berlaku. Keempat, motivasi. Jika suatu balas jasa yang diserahkan tidak cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi cakupan kebutuhan fisiknya, status sosial, dan egoistiknya, sehingga bisa saja dapat memperoleh suatu kepuasan kerja yang dihasilkan dari jabatannya. Yang keenam, pengaruh serikat buruh. Dengan diadakannya program kompensasi yang baik terhadap pengaruh serikat buruh sehingga dapat dihindari dan karyawannya juga akan lebih fokus terhadap pekerjaannya. Adapun bentuk-bentuk gaji. Nomor 1, pokok. Besarnya gaji yang telah diberikan kepada karyawan sesuai dengan jabatan dan jasa yang diberikan karyawan terhadap perusahaan. Maka dari itu telah ditetapkan gaji pokok minimum pada waktu karyawan tersebut pertama kali bekerja. Nomor 2, tunjangan. Tunjangan dapat diberikan kepada setiap karyawan berdasarkan kebutuhannya dan biasanya diberikan sebesar suatu bulan karyawan. 3, insentif. Bentuk pengajian ini mempunyai 2 jenis, yaitu berupa uang makan dan transport. Dan satu lagi ada uang lembur. 4, bonus tahunan. Merupakan sebuah bonus yang dapat diberikan kepada karyawan dalam setahun apabila perusahaan dalam posisi laba atau untung, yaitu setiap bulan Desember, dan besarnya bonus yang diberikan sesuai dengan prestasi kerja setiap karyawan. Istilah-istilah gaji. Pertama, gaji pokok. Komponen dasar penghasilan seseorang yang digunakan sebagai patokan untuk menghitung komponen lainnya, seperti tunjangan keluarga, tunjangan perumahan, dan insentif, upah besar, atau yang belum ditambah dengan tunjangan lain. Yang kedua, gaji bulanan. Gaji yang bayar sebulan sekali. Yang ketiga, gaji bersih. Gaji yang diterima oleh pekerja atau pegawai setelah dikurangi potongan. Gaji yang dibayar atau tunai setelah dikurangi dengan semua potongan. Gaji kotor. Gaji yang tercatat sebelum dikurangi potongan. Gaji buta. Gaji yang diterima dengan tidak usah bekerja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata
Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.